aja IHSG. Udah mulai ya sambil nonton bola sambil nonton saham. Ya, ini IHSG-nya dia bergerak seperti ini. Kita ngelihatnya IHSG ini dia bakalan membentuk pattern inverse head and shoulders. 1, 2, 3. Ada potensi begini. Ya, 1, 2, 3. Oke ya. Dan dia menguji resisten 6745. Terus kemudian kalau dia breakout dari 6745 dia akan berpotensi untuk menuju sampai level 6892 gitu. Jadi sampai ke level area ini. Oke, bingung mau nonton yang mana? Oke, aku akan cepetin deh ya. Jadi sebenarnya ini adalah satu tanda yang cukup bagus. Nah, untuk mencapai level 6892 ini tidak terjadi dalam waktu singkat pastinya. Ini target dalam mungkin 6 bulan ya. Target aku 6 bulan ke depan. Jadi 2023. Nah, terus teman-teman, hari ini market itu agak-agak bergerak mix ya. Yang bikin turun saat ini ada saham dari sektor teknologi. Oke, ini dari sektor teknologi. Tadi Bukalapak ada normal correction, koreksi dikit doang aja. Terus MTech ini tadi juga normal correction, koreksi dikit. MTrade-nya untuk jangka pendek kita ada profit taking buat MTech. Terus kemudian saham batubara, beberapa saham batubara seperti Adaro dan kawan-kawan ini ada correction, ada normal correction sampai ke 2250, 2260. Terus kemudian ada Indi ini ada normal correction sampai ke 1930-an ya, sekitaran 1930. Nah, terus kemudian ada ini Indi normal correction juga ke 1930. Ini angka yang pas di area support kita bisa watch dia ya, jadi masuk ke area watchlist. Nah, PTBA buat kalian yang pengen dapetin dividen PTBA hari ini dikasih diskon. Untuk PTBA-nya diskonnya cukup lumayan, tadi terendah di level 3770 dan bisa dapetin dividen yield sekitaran 28%-an. Come date-nya kapan belum tahu. MTrade udah profit taking jangka pendek dan jangan dibandingin MTrade ini dengan strategi dividen investing. Tadi pagi saya ada update tentang strategi dividen investing di Mvest, di dalam Zoom Mvest. Teman-teman udah lihat belum? Investors, mungkin ada investors di sini yang lihat bisa tulis lihat kayak gitu. Oke. PTBA aku nggak akan bahas lagi, aku nggak akan pulang lagi karena udah 2 atau 3 hari berturut-turut, 2 hari berturut-turut ya. Perdagangan 2 hari perdagangan berturut-turut tuh aku bahas PTBA melulu gitu. Terus come date ya 26 Juni tuh sebentar lagi dong. Yeay, dapat duit. Oke. Kayaknya besok aku mau nambah lagi sih. 26 atau 23 sih, kayaknya 26 deh tuh, 26. Oke, terus market value itu sekitaran 7,8 triliun rupiah ya. Jadi market value sekitaran 7,8 triliun rupiah. Tahu nggak teman-teman kenapa? Jadi biasanya kalau market value di bursa itu di bawah 10 triliun rupiah itu antara bursa Asia ada yang libur, jadi nggak ada tandem tradingnya gitu. Atau, nah ini kalian bilang ada bola nih, masuk akal banget nih. Kok bisa sih ada bola jadi marketnya sepi? Ingat nggak kemarin waktu ada World Cup, ada pesta bola, itu marketnya sepi banget karena ya memang duitnya mengalir ke sana gitu. Jadi memang ada aliran ya ke judi bola atau ke, sorry ya, berisik banget, oh my god, what is he doing? Oke, ya jadi memang ada aliran duit yang mungkin dipakai ke sana dulu kah ya, memang mau nggak mau diakui ya ada gitu. Terus ya, saham aktif hari ini ada saham apa aja? Kita ngelihat saham sektor properti dan juga digital banking. Yang tadi pagi kita bahas di morning briefing MTrade tuh kita bahas digital banking dan juga properti ya. Terus construction hari ini naik juga. Nah, yang menarik banget buat aku sebenarnya lebih ke digital bankingnya. Karena kalau properti sebenarnya udah naik quite a while dan ini ada retracement aja, normal retracement. Ini BBHI yang kita tradingin hari ini tuh beberapa hari kemarin tuh dia membentuk pola scallop. Dan pola scallop ini pola seperti kail seperti huruf J, ini is very interesting, very nice ya, dan ini bagus buat trading. Itu selengkapnya kita bahas di workshop Super Trader untuk BBHI-nya. Terus kemudian
Ya, Arto ini juga sama, dia membentuk pola scalp juga di sini, dan ini ada sedikit retracement, kita ada masuk lagi untuk jangka pendeknya. Sedangkan untuk jangka menengahnya I have to check apakah masih ada Arto atau enggak. Ya, masih ada jangka menengah cuan 5-6%-an, masih barang baru sih. Terus kemudian kita mau ngeliat untuk perbankan digital yang lainnya, mau dibahas apa nih? BBYB Bank Newcomers, dia bakalan ngebentuk kayak gini sih. Ini low-nya nggak akan sampai serendah itu. Dia low-nya cuman sekitaran level 500 aja. Jadi mantul di sini, di low di sekitaran level 500 bisa naik lagi. Nah, terus berikutnya kita mau lihat selain BBYB Arto, kita lihat Agro ini juga retrace, jadi bisa di watch buat teman-teman yang tadi belum dapat Arto atau BBHI, itu menarik ya. Nah, terus PNLF gimana? PNLF wait and see dulu aja, dia berpotensi bentuk inverse head and shoulders. Jadi aku bisa kasih satu kesimpulan sederhana bahwa sektor perbankan digital ini ada potensi melanjutkan tren naiknya dalam jangka pendek gitu. Oke, terus cek suaranya hilang nggak? Suara oke nggak? Ada telepon masuk tadi. Gimana bedain dia koreksi sebentar, retrace atau emang downtrend? Salah satunya dari volume ya. Jadi kalau jatuhnya dengan volume kecil biasanya normal correction, terus dia belum breakdown dari supportnya gitu. Itu selengkapnya ada di workshop Super Trader. Suara hilang nggak nih? Aman ya? Aman ya? Oke, terus aku mau bahas dari ya pasangannya properti. Kalau sektor propertinya gerak, biasanya Avia juga akan terdampak positif. Kenapa? Karena Avian ini dia sangat relate sekali dengan sektor properti gitu ya. Jadi ini saham Avia, kalau properti dan konstruksinya aktif, pastinya mereka butuh cat dong ya. Jadi ini mulai dilirik sama investor besar, dan hari ini tadi cukup bagus untuk pergerakan harga sahamnya. Kita ada masuk juga untuk trading jangka pendek bisa sampai 750-an. Semen, kita mau watch semen. Semen ini belum banyak gerakan, tapi kita lihat bakalan ada reversal juga. Mungkin bulan depan ya, mungkin bulan depan sekitaran Juli gantian. Jadi properti dan juga digital banking dulu kita fokusnya di situ. Kenapa? Karena sektor properti dan digital banking ini sangat sensitif sekali dengan suku bunga. Kemarin The Fed gak naikin suku bunga, kita watch untuk digital banking, sektor teknologi dan properti, dan beneran dia jalan. Oke, terus kemudian kita lanjut untuk sektor konstruksinya yang hari ini ada naik juga lumayan oke, meskipun naiknya tidak sekencang beberapa hari kemarin, dan ini menunjukkan dalam jangka pendek dia ada recovery trend, mungkin bisa dipakai untuk profit taking dulu sampai level 600-an untuk Wika. Terus kemudian ada PTPP ini berpotensi menuju sampai 650. Terus semen kok nggak gerak, sabar ya, nanti aku bahas lagi semennya. Ini Adikarya, dia berpotensi untuk menuju level 510. Biasanya nih sektor konstruksi itu kalau naik kencang banget, dia kebalikan sama saham-saham yang lain ya. Jadi kalau saham yang lain biasanya jatuhnya kencang, naiknya pelan-pelan. Ini sektor konstruksi biasanya naiknya kencang, terus jatuhnya kayak gini nih, pelan-pelan kayak gini nih. Nah, maka dari itu kalau ini naiknya kencang di sini, manfaatkan untuk mengurangi posisi dulu kalau misalkan ada yang punya. Terus kemudian di sini ya ini WG ya. WG ini bisa dimanfaatkan juga untuk di area sekitaran 109-110-an mulai mengurangi posisi juga gitu. Terus kita mau lihat juga untuk saham-saham yang lain dari M-Trade. Kita mau lihat dari saham yang
dijual hari ini tadi ada cepin jangka pendek, MTEK jangka pendek ya, MTEK-nya karena dia tadi turun dalam jangka pendek, candlenya ya kelihatan simple aja. LSIP kita juga ada profit taking tadi, terus Excel kita dalam jangka pendek ada exit juga untuk jangka pendeknya ya. Terus jangka menengahnya kita juga ada exit untuk Excel-nya. Kita lihat kenapa Excel kita keluar. Kalau sampai keluar jangka menengah biasanya tuh trennya mulai patah. Nah, perhatikan ini dia patah dari MA20-nya dia gitu. Apakah harus selalu menggunakan MA20? Enggak. Kita bisa pakai garis trend kayak gini, atau kita bisa pakai juga horizontal line. Jadi kalau horizontal line itu sebenarnya dia breakdown dari area support di sini nih, di area 2000. Oke, ini area 2000 ya. Oke, jadi Excel kita tadi ada exit untuk breakdown support. Ya, 700 penonton saya lagi nonton bola, nggak apa-apa. Semangat. Oke. Ada beberapa watchlist dari Mtrade ya, untuk dari berbagai sektor, ada masih dari sektor finance dan juga dari sektor properti, sektor komoditas juga ada. Besok akan dibahas di morning briefing besok ya. Aku mungkin akan bahas satu watchlist di sini. Sebentar ya. Aku bahas satu aja. Ini BNGA. BNGA ini di invest jadi salah satu portofolio kita yang cuannya lumayan banget nih dari awal tahun kemarin, dan memang secara fundamental perusahaan ini sangat kuat sekali. Nah, jadi kalau udah telat gimana, di invest kita akan kasih pilihan saham yang lainnya. Secara global, aku mau ada update beberapa makro, kondisi makro. Gross domestic product China secara setahun penuh ini turun ya. Ya, jadi proyeksinya dari 6% jadi 5,4%. Dari Goldman Sachs dia menurunkan target dari atau proyeksi dari gross domestic product PDB China. Artinya akan terjadi sedikit perlambatan ya. Bahkan bank-bank di Amerika lainnya seperti contohnya UBS ini juga menurunkan perkiraan pertumbuhan dari perekonomian China dari 5,2% jadi 5,1%. Nah, ini bisa jadi acuan untuk demand komoditas di Indonesia. Kalau ekonomi China nggak begitu kencang, ini berarti ngaruhnya tuh ke batubara, CPO, dan juga metals ya. Demandnya bisa jadi berkurang karena manufaktur di China juga berpotensi melemah dan stuck. Cuman ini datanya berjalan terus. Jadi PMI manufaktur di China tuh agak-agak turun, kondisi manufaktur di China agak turun. Cuma nanti kita pantau lagi dalam beberapa bulan ke depan. Dengan The Fed mulai menahan kenaikan suku bunga, maka perputaran uang akan jadi The Fed tidak lagi menaikkan suku bunga, maka perputaran uang akan menjadi lebih bagus. Akan berasa juga dampaknya sampai ke China. Apa bedanya Mtrade dengan Mvest? Mvest tuh ngajarin yang masih pemula untuk long term investing, sedangkan Mtrade itu ngajarin yang trading ya. Ngajarin yang trading lebih ke ngasih tahu sahamnya untuk trading, sedangkan Mvest kita benar-benar ajarin dari awal 1, 2, 3 ada videonya, pelan-pelan kita ajarin semuanya. Mvest sekarang ini kita lagi tambahin modulnya untuk dividend investing ya. Jadi tadi kita ada tambahin dividend investing. Kemarin tuh dividend investingnya sekilas doang, kita mulai tambahin sekarang. Dan untuk Mvest sendiri ini materinya justru malah kita mau simplify, kita mau kurangin karena terlalu banyak materi, nanti investorsnya nggak ngebaca juga, nggak ngelihat videonya juga gitu. Jadi mungkin Mvest yang bulan depan kita justru akan mulai simplify materinya gitu. Sektor konstruksi ini udah mulai bertumbuh, saham-saham konstruksi bertumbuh. Ini pengaruh dari jelang pemilu tahun 2024 nanti ya. Jadi sektor konstruksi ini bakalan bertumbuh sekitaran 10% pertumbuhan kontrak barunya di 2023 dan 5% di 2024 gitu. Jadi total burn rate untuk kontraktor BUMN ini diperkirakan bakalan naik dari 22,8% di tahun ini jadi 25,4% pada 2024. Nah, jadi meskipun sektor konstruksi masih ada beberapa sentimen negatif ya, tapi ini mulai ada sentimen positif dari perolehan kontraknya. Oke, BBYB tadi aku udah bahas. Mvest tuh ada app-nya juga nggak seperti Mtrade. Mvest kita masih pakai WA Community karena pengembangan ide lebih cepat dari
yang ngerjain tim dev atau tim tech kita ya, tim tech kita lagi refactoring, bener-benerin bug kayak gitu-gitu rapi-rapi di Mtrade. Jadi MFast-nya kita masih belum pakai app gitu ya. Oke. Indonesia, kata Effendi. Miss, kalau mau lihat lagi pas seminar hari Sabtu buka apa di Mtrade, soalnya kelewat. Oke deh. Kalau seminar hari Sabtu itu lihatnya di sini nih. Ini kan stock pick dia. Nah, di atas nih ada education. Education ini bisa difilter. Aduh, ini mesti kita bikinin tutorial nih atau webinar khusus tutorial Mtrade. Ini ada bedah emiten Avia, terus Cuantastic welcoming bull market gitu. Kalau yang Sabtu kemarin itu ada MFast Start, kita nggak masukin karena MFast Start Sabtu kemarin itu khusus buat ini ya, yang pemula-pemula gitu. Terus aku ada webinar tentang dividen investing PTBA beberapa hari yang lalu, itu masuk ke MFast sih. Jadi propertinya MFast itu let me check ya, tadi pagi juga ada PTBA masuk ke MFast juga gitu. Jadi klik-klik aja di Mtrade, nggak bahaya kok. Iya. Aku mau bahas saham yang lainnya. Jadi potensi pergerakan suku bunga ini ditahan sampai akhir tahun di angka 5,75%, artinya masih bagus untuk sektor teknologi perbankan, baik perbankan konvensional maupun digital dan juga properti. Maka dari itu kita masih fokusnya di situ dulu sementara. Terus untuk sektor komoditas gimana? Sektor komoditas metals udah lama kita nggak bahas. Antam akan come date tanggal 23 Juni. Terus dividen yieldnya kecil aja, sekitaran 3,91%. Aku sih nggak mau beli dia, cuman dapetin dividen 3,91%, habis itu nyangkut nanti. Nah, kalau PTBA lain ya, dia gede banget ya. Nah, kalau Antam ini teman-teman perhatikan, Bapak Ibu perhatikan, ini kemarin lagi breakout, kapan hari breakout, tapi hari ini dia sempat gagal breakout, turun dikit. Jadi kita wait and see, kalau misalkan dia turun lagi, Mtrade bisa exit, bisa cut loss. MTech 22 Juni bagi dividen dikit, SCMA juga ada 22 Juni, SMRA 23 Juni 1% doang dividen yieldnya, Demas 27 Juni, biasanya Demas ini cukup besar, tapi kali ini dividen yieldnya sekitaran 5,78%, kalah dengan emiten batubara. Dan emiten batubara seperti contohnya ITMG itu dia kayaknya masih akan bisa bagi dividen lagi tahun ini gitu. Jadi batubara dalam 1-2 tahun ini masih menarik untuk dividen investing. Makanya saya berani masuk ke PTBA di harga yang kemarin yang udah lumayan naik. Nanti kalau misalkan nyangkut pun tahun depan masih dapat dividen lagi. Dan yang paling penting adalah uang dingin gitu. Effendi, kiranya kita harap The Fed nahan suku bunga tapi asing out. Nggak juga sih, kita melihatnya asing out itu mungkin dalam rentang waktu pendek, tapi kalau dalam rentang waktu 1 bulan terakhir kita ngelihat asing tuh ada beli juga. Ingat nggak beberapa waktu yang lalu itu sempat transaksi bursa tuh mencapai 15 triliun ya, jadi asingnya masuk lumayan banyak, terutama di saham-saham big cap banking gitu. Yang penting masih tetap ada saham yang gerak. Kalau buat trading mah nggak perlu mikirin asing masuk atau keluar, karena asing biasanya masuk atau keluar di perusahaan-perusahaan yang benar-benar gede banget, dan kita nggak harus selalu dapat cuan dari situ gitu ya. Jadi cuannya bisa dari perusahaan yang second liner juga. Aku bahas VKTR yang hari ini tadi IPO dan sempat dibahas oleh banyak sumber ya. Fluktuatif banget pergerakan VKTR hari ini tadi. Ini bukan buat pemula dan bukan buat kamu yang mau sustainable untuk dalam jangka panjang gitu. Jadi ini benar-benar buat scalper banget. Dan katanya tadi ada tuh yang bisa jualan VKTR di auto reject atas. Oh ya, benarkah? Ya anyway, mungkin aja ada, memang ada gerakan sahamnya seperti itu. Tapi kalau melihat gerakan saham seperti ini ya, kita ngelihatnya sih sebenarnya ini banyakan sideways-nya dari jam 10:30 sampai dengan jam 2 siang ya. Terus kemudian sesi 2 tuh ada turun dikit-dikit. Yang volatile banget itu di awal sesi ini tadi ya. Jadi buat teman-teman yang beli di IPO kemarin, pre-IPO, aku nggak tahu kalian cuan atau enggak, di sini mungkin bisa tulis di sini. Tapi seperti biasa Mtrade sendiri kita tidak trading saham IPO. Mau dianalisis gimana? VKTR 1 chart aja pakai intraday.
Cece, untuk nikel gimana ya? Apakah cuman hanya tren yang lagi hype sesaat aja? Semua komoditas pasti sesaat aja gitu, kecuali ada tren, ada sentimen kalau yang di tahun lalu tuh perang Ukraina dan Rusia yang bisa ngerek harga batu bara sampai tinggi banget gitu loh. Jadi kalau untuk nikel kita trading jangka pendek doang. Andrew Wijaya, makasih sudah rekomen VKTR, langsung auto sell di arah tadi. Mang, aku rekomen VKTR ya. Aku nge-review doang untuk saham-saham yang mau IPO kayak gitu, karena VKTR lumayan gede juga, lumayan banyak yang dibahas gitu. Oke. Pegas gimana sampai gelundung-gelundung, itu ada yang nanya Pegas sampai gelundung-gelundung. Baiklah, saya coba lihat Pegas. Pegas ini dia mulai ada perbaikan tren dalam jangka pendeknya dia. Jadi dia turun sideways dan dia berpotensi ya, ini sempat ada perbaikan tren ya, tapi kemudian dia sideways lagi. Jadi ada sideways di bawah di sini lagi. Setelah pembagian dividen biasa turun. Turun. Ini Pegas aja dividennya nggak banyak ya. Nanti kalau PTBA gimana tuh? Siap-siap jatuhnya ARB-nya 3 atau 4 hari berturut-turut. Jadi nggak usah panik ya, mesti siapkan dirimu. Jadi kalau nggak siap jatuh 3-4 kali ARB berturut-turut, berarti jangan beli gitu aja. Miss, transaksi makin sepi, ada bola, as simple as that jawaban saya. Ngaruh nggak? Sangat ngaruh sekali. Pesta bola bikin market sepi ya, duitnya ngalir ke sana. Oke, BBHI pendapatannya naik 203% secara tahunan, laba bersihnya naik 20,65% aja. Valuasinya sangat terdiskon sekali dengan PBV saat ini 6,06 kali, PBV rata-ratanya 19,59 kali dalam 5 tahun terakhir, dan diskon valuasinya 69%. Terus kemudian Arto ini dia laba bersihnya secara tahunan turun 7,56%. Dan labanya sekitaran 17,5 miliar ya, dengan pendapatannya sebenarnya naik 33%. Nah, diskon valuasinya Arto dibandingkan dengan historikalnya selama 5 tahun berturut-turut itu di angka 20,51, saat ini di angka 4,99. Jadi diskonnya sekitaran 75%. Kalau dibilang murah atau enggak dibandingkan dengan bank-bank yang lainnya, PBV angka 4,99 dan 6,06 itu tidak murah jika dibandingkan dengan perbankan yang lain di dalam sektor yang sama gitu. Tapi jika dibandingkan dengan historikalnya dia memang lagi murah gitu ya. Oke, jadi kata murah ini definisinya banyak, perlu dicek dulu murahnya dari segi mana. Oke, kita mau ngelihat saham Pewon dari sektor properti yang masih menarik juga. Pewon ini dia lagi di area support juga, dan aku sih masih lihat ini masih potensial untuk jangka menengah panjang, dan aku juga masih ngehold beberapa saham sektor properti. Aku lupa Pewon aku masih ngeholdnya ya, kayaknya masih ngehold deh. Kalau BSD aku yakin aku masih ngehold gitu. Dan dia menargetkan recurring income-nya tumbuh 15% lagi, di mana segmen pusat perbelanjaan atau mall itu jadi fokusnya di 2023. Ya, jadi mall-mall yang dia akuisisi pada masa pandemi kemarin itu tuh udah mulai bertumbuh, udah mulai berbuah, udah mulai rame. SMRA juga sama. SMRA ini lagi mengincar kenaikan pendapatan sekitaran 10% tahun ini ya, dibandingkan dengan tahun 2022. Jadi tetap ada pertumbuhan meskipun tidak banyak. Dan terus kita mau bahas semen yang tadi sempat ditanyain, INTP ini gimana? Ini menurun akibat libur lebaran ya. Jadi penjualan semennya agak-agak menurun akibat libur lebaran. Kita wait and see dulu aja, meskipun harga batu bara sudah murah, tapi dia tidak lebih murah lagi karena beberapa emiten semen itu udah dapat harga DMO, jadi nggak terlalu ngaruh harga batu bara naik atau turun gitu, terutama SMGR. Nah, kemudian kita mau bahas emiten finance lainnya, yaitu BRIS. BRIS ini pembiayaan kendaraannya naik 68,7%. Cuman saya ngeliat patternnya agak-agak gimana gitu. Nah, ini BRIS ini termasuk yang anyway, saya cerita gak ya? Kemarin saya udah cerita di event ini apa namanya, bahas tentang dividen PTBA. Jadi ini termasuk yang saya tuker sih. Jadi bukan karena bagus gak bagusnya, tapi karena memang ya lagi mau tuker aja gitu. Dan
sebenarnya beli PTBA untuk dividen ini mesti siap dia turunnya sampai dalam sih. Kalau nggak siap jangan beli. Itu yang saya ingatkan berkali-kali. Oke, anak usaha Adi yaitu PT Dumai Tirta Persada itu dapat pinjaman 324 miliar untuk proyek KPBU. Jadi ada potensi untuk dia punya return juga pasti akan berdampak revenue laba berdampak pada induknya ya. Jadi untuk Adikarya. Kemudian kita mau lihat satu emiten yang jarang banget kita bahas. Kita mau lihat emiten HEAL ya. HEAL itu dari rumah sakit. Jadi HEAL ini nambah 2 rumah sakit baru di tahun ini. Dan kita ngelihat secara teknikal kok HEAL yang ini ya. Salah nih. Ya, HEAL Medicaloka Hermina. Dia dari downtrend kemudian menjadi sideways. Aku belum ngelihat tanda akumulasi yang sampai gimana banget. Jadi belum kita masukin ke watchlist juga. Seperti UNTR nyungsep sampai sekarang, ada yang bilang UNTR nyungsep sampai sekarang. Mari kita lihat UNTR nyungsep, tapi nyungsepnya udah mulai melandai. Nah, ini PTBA, perhatikan PTBA bakalan kayak gini. Nah, ini PTBA hari pertama pas abis diinfo bakalan ada dividen tinggi. Dulu UNPR saya nggak masuk. Tapi PTBA dividen yieldnya lebih gede ya. Terus kemudian hari ini tuh kan sempat turun PTBA-nya kayak gini kan. Nanti kira-kira gerakannya PTBA bakalan jadi seperti ini nih. Jadi zigzag kayak gini. Nah, kemudian abis itu dia bakalan naik terus sampai ini nggak lama sih jaraknya sampai ke Camdet, mungkin cuman sampai di sini aja. Ini jadi petanya PTBA kira-kira mirip seperti ini. Dan kemudian abis itu kalau dia abis bagi dividen, nah jatuhnya bisa seperti ini. Ini berapa kali? 1, 2, 3 kali ARB dan abis itu masih turun lagi dikit. Jadi siap-siap seperti ini ya teman-teman semuanya. TLKM gimana? TLKM sekarang lagi di support diam-diam aja. Ini cocok untuk investasi jangka panjang, jadi nggak usah sampai terlalu dipikirin untuk TLKM-nya. Akra dengar Akra ini bakalan dikunjungin oleh Presiden Jokowi. Dan Akra ini kita ngelihatnya udah bukan cuman perusahaan distribusi ini aja ya, distribusi minyak kayak gitu, tapi kita lebih ngelihat dia tuh sekarang sebagai perusahaan properti industrial. Jadi dengan JP-nya yang terus berkembang ya, dan menjadi perhatian bagi banyak perusahaan dari berbagai negara, dan sekarang jadi perhatian dari pemerintah juga gitu. Jadi kontribusinya cukup besar. Dan perhatikan di sini, ini Akra kemarin jatuh cuman sebentar doang, dan kita ngelihat Akra ini bakalan ada sentimen yang cukup positif juga. Let me check. Oke. Ya masih JP, sentimen positifnya Akra masih JP. Besok kita akan update di morning briefing ya. Kayaknya cuman 2 kali ARB sekarang udah 15%. Anyway, siap-siap aja. Asa gimana? Dan juga Medco. Asa udah uptrend, biarin aja. Perusahaan sektor teknologi yang lain bakalan menyusul. Terus Sido gimana? Sido murah banget, buat yang mau investing silahkan. Ini dia bakalan bentuk double bottom nih, nggak usah takut. Sido dia perusahaan bagus, dia bakalan naik lagi. Oke, terus kemudian Medco, kita lihat Medco gimana. Lagi sideways aja, wait and see dulu. Elsa bakalan bagi dividen juga kayaknya lumayan besar. Udah belum ya? Dividennya lumayan sih. Ini bagus saham kayak gini nih bagus buat scalping begini. Jadi bagus buat apa ya? Kalau bukan scalping, swing trading deh. Pokoknya trade yang zigzagnya kenceng. Ini zigzagnya dalam, ini bagus buat trading jangka pendek. Sido tawar 70 kata Pak. Di balik kita lihat Sido sampai di harga berapa dia bisa turun. How low can you go? 720 lah Pak, jangan 700 lah Pak. Ini tadi low-nya kena di berapa nih? 720. Harga sekarang 730 pun masih oke juga. Ini udah kayak nawar-nawar apa aja nih. Mari kita lihat Toba dan Doit gimana kabarnya. Untuk Toba dan juga Doit,
Toba belum, lagi masih sideways, kelihatan ada sedikit akumulasi tapi masih sideways aja. Doitnya coba kita lihat. Hari ini aku bisa cepat gini ya ngomongnya, udah kayak komentator bola ya. Doit lebih uptrend, kita masih ada jangka menengah di M-Trade, tinggal ngehold aja untuk doitnya, udah bukan masa untuk buy lagi. Jadi untuk buy kita lebih ngelihat untuk sektor properti, dan selain sektor properti kita lagi watch juga untuk digital banking. Memang setelah The Fed menahan kenaikan suku bunganya, fokus kita itu. Nah ini doitnya kita masih ngehold di M-Trade cuan 13%. RALS GJTL, kita lihat RALS. Wait and see dulu sih RALS GJTL. Dia uptrend, tapi aku ngelihat uptrendnya nggak terlalu kuat ya. GJTL ini dia uptrendnya nggak terlalu kuat di sini. Jadi udah mulai, ini naiknya kencang, ini udah mulai agak landai, dan volumenya udah mulai turun gitu. Oke, kira-kira itu teman-teman semua, Bapak Ibu semuanya. 8.36, 30 menit udah aku aji live. Dan Bapak Ibu yang mau nonton, terutama bapak-bapak di sini ya yang mau nonton bola, silahkan kita ketemu besok ya. Kita ketemu besok. Aku besok morning briefing gak ya? Ya deh, morning briefing deh. Besok aku mau travel. Oke, thank you semuanya yang udah nonton. Jangan lupa join M-Trade buat yang mau dapat rekomendasi saham buat trading, dan yang mau belajar investasi jangka panjang di Mvest, yang mau belajar caranya trading saham super trader biar bisa cuannya the sky is the only limit, belajar di workshop super trader. Kalau bingung, DM aku aja. Salam profit, dadah. Tinggalin nama, email, dan WhatsApp ya. Bye. Mau jadi coach, daftar di DM aku juga ya, tapi tulisnya coach, nama, email, dan WhatsApp. Thank you, selamat nonton bola. Bye Pak Budi, bye everyone.